Selain itu, ergonomi dan safety di laboratorium sekolah juga sangat penting loh. Ketika kita ada di dalam laboratorium, ada beberapa peraturan yang harus dilakukan seperti menggunakan alat pelindung diri atau jas lab dan goggle. Alat pelindung diri ini digunakan untuk melindungi praktikan dari bahaya biologis dan kimia, seperti cipratan bahan kimia. Tidak lupa juga di laboratorium perlu ada peraturan untuk menjamin keselamatan dalam melakukan praktikum. Nah, berikut ini adalah peraturan yang menjamin keselamatan dalam melakukan praktikum. Yaitu yang pertama, tentu kita harus berhati-hati ketika memegang suatu bahan kimia. Kita harus selalu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan tentu juga harus khusus, supaya tangan kita tidak tercemar bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara memadamkan percikan api. Di laboratorium sebaiknya menggunakan prinsip ergonomi juga loh. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya prinsip ergonomi di laboratorium? Contohnya seperti gambar berikut ini nih. Jadi ketika kita menyusun benda kerja atau tata letak di meja laboratorium, harus mengikuti prinsip ergonomi seperti ini, supaya jangkauan optimal sesuai dengan penggunanya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di zona 1, itu adalah benda-benda yang mudah kita jangkau, artinya sering kita gunakan. Seperti misalnya mikroskop. Kemudian di zona kedua kita bisa meletakkan barang-barang yang kita sering jangkau tapi sebenarnya tidak perlu sering kita pegang. Sebagai contoh misalnya pinset. Begitu juga dengan zona ketiga. Biasanya zona ketiga digunakan untuk meletakkan barang-barang yang jarang kita ambil. Seperti misalnya cairan kimia yang cukup berbahaya. Kita letakkan sejauh mungkin supaya meminimasi bahaya tersenggol atau jatuh. Sedangkan pada zona keempat adalah zona yang harus kita hindari karena menimbulkan berbagai macam potensi bahaya ketika kita tidak melihat bahaya tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar meja di laboratorium. Sehingga jika di laboratorium ada meja khusus seperti gambar di samping, kita bisa melihat ke dalam mikroskop dengan lebih jelas lagi. Dan juga tentu dengan ergonomis. Artinya kita bisa melihat secara nyaman. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip ergonomi jangkauan. Nah, ternyata banyak sekali ya tips ergonomi dan desain lingkungan kerja di sekolah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya.